Profil Kein van Uvelen, calon kiper timnas Indonesia yang masuk radar PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam. Nova Arianto bidik pemain diaspora untuk bela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Mace Hilgers resmi masuk daftar jual FC Twente, klub Serie A dan La Liga siap berebut tanda tangannya. Pemain keturunan Jawa perpanjang kontrak di Almere City, eligible bela Indonesia U17 di Piala Dunia. Asisten pelatih timnas Indonesia di markas Manchester United ada apa? Profil Kein van Uvelen, calon kiper timnas Indonesia yang masuk radar PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam. Pasalnya, calon kiper tim nasional, Timnas Indonesia itu disebut-sebut memiliki talenta luar biasa, sehingga tak heran PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam dikabarkan tertarik dengan pemain keturunan Indonesia tersebut. Perlu diketahui, Kein van Uvelen saat ini berusia 21 tahun dan sudah berkewarganegaraan Belanda. Uvelen disebut memiliki keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Diketahui nenek Uvelen merupakan orang asli Belanda yang lahir di Surabaya, Indonesia alias pada zaman Hindia Belanda. Jadi, kondisi Uvelen seperti Maarten Paes yang tak memiliki darah Indonesia secara langsung, namun merupakan kaum Blue-Jievers karena neneknya lahir di tanah air. Berusia 21 tahun, Uvelen bisa dikatakan kiper yang menjanjikan. Menurut laporan dari Football Bond Indonesia, Uvelen dikenal sebagai laat bloyer atau pemain yang berkembang pesat di usia yang lebih matang. Tak heran kiper yang baru bergabung ke tim senior FC Volendam pada Juli 2022 itu pernah menjadi sorotan sebagai Speler van de Week di Tweede Divisi saat membela Jong FC Volendam. Uvelen memulai debutnya bersama FC Volendam Senior pada saat musim 2023-2024 ketika timnya melawan Go Ahead Eagles di Eredivisie waktu itu. Kini, FC Volendam bermain di kasta kedua Liga Belanda. Uvelen pun sudah dipercaya menjadi kiper utama klub, terbukti dari total 32 penampilannya bersama FC Volendam di semua kompetisi musim 2024-2025. Dari total 32 penampilan itu, Uvelen mencatatkan 11 clean sheet dan 27 kebobolan. Musim ini Uvelen turut serta membantu FC Volendam untuk promosi ke Eredivisie di musim depan. Hebatnya lagi, Uvelen dan FC Volendam berpeluang menjadi juara liga musim ini alias Keukenkampion Divisi dengan hanya butuh 1 kemenangan lagi di 4 laga tersisa. Tak heran berkat penampilan apiknya itu, media Belanda, Volendam Insight, mengatakan Uvelen kini masuk radar PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Nova Arianto bidik pemain diaspora untuk bela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menegaskan bahwa ia akan membidik beberapa pemain diaspora untuk membela tim Merah Putih di Piala Dunia U17 2025-2025. Hal itu dilakukan agar timnas U17 Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto harus segera melakukan evaluasi pasca timnas U17 Indonesia tampil di Piala Asia U17 2025. Ada catatan penting yang dilihat pelatih asal Semarang, Jawa Tengah itu. Nova Arianto juga tidak menjamin pemain yang bermain di Piala Asia U17 2025 tampil lagi di Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, dalam dunia sepak bola ada sistem promosi dan degradasi, tergantung kualitas individu. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 pada 5-27 November 2025. Yang pasti, jalannya persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 akan berbeda, kata Nova Arianto kepada awak media. Nova Arianto menyadari pemain-pemainnya saat ini belum bisa bersaing di Piala Dunia U17 2025. Ia membutuhkan pemain yang mempunyai karakter kuat di lapangan. Kalau di Piala Asia U17 2025 kemarin, pemain saat ini sangat mampu untuk bersaing.
Akan tetapi di level Piala Dunia U17 2025 pasti lebih di atas, ucap Nova Arianto. Oleh karena itu, Nova Arianto akan melakukan persiapan yang benar-benar ekstra kepada anak-anak asuhnya. Rencananya, Timnas U17 Indonesia akan kembali berlatih lagi pada Juli 2025. Setidaknya, Timnas U17 Indonesia mempunyai waktu 4 bulan sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto juga sedang melihat pemain-pemain keturunan untuk bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Saat ini, hanya Matthew Baker saja pemain keturunan di Timnas U17 Indonesia. Nova Arianto merasa itu kurang. Kami akan lebih fokus dalam melihat posisi mana saja yang perlu ditambah pemainnya. Kami akan cari opsinya nanti setelah melihat apa yang harus dievaluasi, kata Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia saat ini sudah berada di tanah air. Nova Arianto akan memberikan waktu libur 2 bulan kepada anak-anak asuhnya untuk bertemu keluarga. Seleksi pemain pasti ada. Kami juga ada opsi menambah pemain diaspora yang mungkin kami coba, tutup Nova Arianto. Mace Hilgers resmi masuk daftar jual FC Twente. Klub Serie A dan La Liga siap berebut tanda tangannya. Kabar mengejutkan datang dari Belanda. FC Twente dikabarkan siap melepas salah satu andalan lini belakang mereka, sekaligus pemain Timnas Indonesia, Mace Hilgers, pada jendela transfer musim panas 2025 mendatang. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh media lokal Belanda, twenteinsight.nl, yang menyebut bahwa Hilgers bersama dua rekannya, Sam Stein dan Michel Sadilek, telah masuk daftar jual resmi klub. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi finansial FC Twente untuk merombak skuad dan menambah modal belanja pemain baru musim depan. Secara khusus, Mace Hilgers diperkirakan akan memiliki market value paling tinggi kedua di antara ketiganya. FC Twente dikabarkan mematok harga antara 7 juta hingga 10 juta euro untuk pemain bertahan berusia 23 tahun itu. Harga tersebut dianggap wajar melihat kontribusi besar Hilgers selama beberapa musim terakhir, serta statusnya sebagai pemain Timnas Indonesia. Hilgers menjadi target panas bagi sejumlah klub Eropa, termasuk beberapa tim dari Serie A Italia dan La Liga Spanyol. Meski identitas klub peminat belum diungkapkan secara resmi, rumor yang berkembang menyebutkan ada ketertarikan dari klub papan tengah yang tengah mencari bek tangguh dengan mobilitas tinggi dan kemampuan distribusi bola yang baik. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa tim yang berasal dari La Liga tersebut adalah Sevilla dan tim yang berasal dari Serie A tersebut adalah Como 1907. Namun, hingga saat ini belum ada kabar pasti yang diberikan oleh pihak klub maupun agen dari Mace Hilgers itu sendiri dalam menanggapi rumor transfer tersebut. Kontrak Mace Hilgers bersama FC Twente sejatinya masih berlaku hingga Juni 2026, namun pihak klub tampaknya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk melepas pemain ketika nilai pasarnya sedang tinggi. Selain itu, sang pemain juga dikabarkan terbuka untuk tantangan baru di liga yang lebih kompetitif. Langkah FC Twente ini juga menimbulkan pertanyaan dari publik Indonesia mengenai masa depan Hilgers di Timnas Indonesia. Pasalnya, bermain di liga yang lebih elit diharapkan bisa menambah jam terbang dan pengalaman bertandingnya menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Sejak resmi dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia, Mace Hilgers kerap menjadi andalan di lini belakang. Jika transfer ini benar-benar terjadi, karier Hilgers akan memasuki babak baru yang tentu membawa dampak positif bagi skuad Garuda. Dengan rumor transfer yang terus berkembang, para pecinta sepak bola nasional kini menantikan kemana langkah kaki Mace Hilgers akan berlabuh selanjutnya. Satu hal yang pasti tentang hal ini adalah bakat dari Mace Hilgers. Kini tak hanya menarik perhatian di Asia Tenggara, tapi juga Eropa. Pemain keturunan Jawa perpanjang kontrak di Almere City, eligible bela Indonesia U17 di Piala Dunia.
Timnas Indonesia U17 bisa saja ketambahan pemain baru untuk bertarung di Piala Dunia U17 2025. Salah satunya adalah pemain keturunan Jawa yang membela klub Tom Hay, Almere City. Sosok pemain keturunan Jawa yang dimaksud adalah Damian De Ruyter, pemain yang baru genap berusia 17 tahun pada tahun ini. Damian De Ruyter bisa menjadi opsi bagi lini pertahanan Timnas Indonesia U17 yang tampak rapuh saat tumbang dengan skor 0-6 dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025. Karenanya, Damian De Ruyter bisa menjadi opsi brilian untuk tampil di Piala Dunia U19 2025. Terlebih, baru-baru ini dirinya baru mendapat perpanjangan kontrak dari Almere City. Perpanjangan kontrak ini membuktikan kualitas yang dimilikinya, sehingga Almere City mempercayainya untuk bertahan hingga musim depan. Sebagai bek, Damian De Ruyter punya kapasitas mumpuni, yakni bermain sebagai bek tengah dan juga bisa dimainkan sebagai full back kanan. Lantas seperti apa kiprah Damian De Ruyter? Berikut profil singkat dari junior Tom Hay di Almere City tersebut. Damian De Ruyter lahir pada 25 Februari 2008. Saat ini, usianya genap 17 tahun dan secara regulasi bisa membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Pemain berpostur 1,79 meter ini bisa membela Indonesia karena memiliki darah Jawa dari kakeknya. Disebutkan oleh akun @bolavers24, sang kakek 100% merupakan orang Jawa. Saya juga berasal dari Belanda dan Suriname. Kakek saya 100% orang Jawa, kata Damian De Ruyter dikutip dari akun @bolavers24. Sebelum bermain bagi Almere City, Damian De Ruyter sempat bermain di SV DS Zoetermeer sejak 2015. Di klub ini, ia tergabung di tim U9, U1, U13, dan U15 hingga tahun 2022 lalu. Saat telah menginjak usia 15 tahun, Damian De Ruyter sempat bermain untuk Alphens Boys U15, di mana ia sempat mencetak gol ke gawang Willem Dugua U15 di ajang Division 2 BVO pada 2023 lalu. Sayangnya tak banyak informasi mengenai kiprah Damian De Ruyter di Almere City, sehingga performanya belum bisa ditampilkan secara angka. Hanya saja Damian De Ruyter bisa menjadi opsi di lini belakang dengan postur tingginya tersebut yang kini diyakini telah mencapai angka 1,8 meter. Dengan postur tingginya, ia bisa menjadi andalan Timnas Indonesia U17 dalam duel-duel udara, terutama saat berhadapan dengan situasi set pieces di Piala Dunia U17 2025. Damian De Ruyter lahir pada 25 Februari 2008. Saat ini, usianya genap 17 tahun dan secara regulasi bisa membela Timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U19 2025. Persiapan Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia kembali berlatih pada Juli. Ini dilakukan sebagai persiapan sebelum menghadapi Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, Timnas U17 Indonesia baru saja bertanding di Piala Asia U17 2025. Turnamen itu digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 30 April 2025. Langkah Timnas U17 Indonesia terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Meski kalah, Timnas U17 Indonesia tetap mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Setidaknya, target dari PSSI sudah didapatkan oleh Nova Arianto. Selepas Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia kembali ke tanah air pada Rabu, 16 April 2025, malam waktu setempat. Mereka tiba di Indonesia pada Kamis, 17 April 2025, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Para pemain Timnas U17 Indonesia menuju hotel untuk menginap. Setelah itu mereka dibubarkan terlebih dahulu untuk bertemu dengan keluarganya. Setelah Piala Asia U17 2025 kemarin, pemain akan libur dahulu, kata Nova Arianto kepada awak media. Kami akan libur sekitar 2 bulan. Lanjutnya,
Sebelum membubarkan pemainnya, Nova Arianto memberikan perhatian khusus. Para pemain tetap diminta berlatih karena akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Para pemain timnas U17 Indonesia harus menjaga pola makannya. Nantinya, Nova Arianto akan melihat itu pada Juli 2025. Kami akan mulai lagi berlatih pada Juli 2025, kata Nova Arianto. Untuk tim pelatih, Nova Arianto mengatakan bahwa pihaknya akan segera bertemu PSSI. Nova Arianto akan memberikan laporan terhadap penampilan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025. Setelah itu, Nova Arianto akan berdiskusi tentang roadmap timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025. Adapun Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar pada 5 sampai 27 November 2025. Kami akan laporkan roadmap menuju Piala Dunia U17 2025 kepada PSSI, kata Nova Arianto. Bek Timnas Indonesia merasa bisa kalahkan semua lawan saat main di SUGBK. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh masih kagum dengan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. SUGBK jadi saksi saat skuad Garuda sukses mengalahkan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret lalu. Kemenangan ini cukup dramatis karena Indonesia baru datang setelah mengalami kekalahan telak dari Australia. Tambahan 3 poin membuat mereka kembali bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Terdekat, pasukan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di stadion yang sama pada bulan Juni mendatang. Sandy Walsh menjelaskan bahwa SUGBK selalu jadi tempat spesial untuk timnas Indonesia. Pasalnya, sudah pasti ada puluhan ribu supporter yang hadir untuk memberikan dukungan bagi mereka. Ini yang menjadi pembeda, sekaligus membuat pemain memiliki kepercayaan diri tinggi saat berada di lapangan. Bermain di SUGBK selalu istimewa. Getarannya, atmosfernya, saya merinding memikirkannya dan dukungannya luar biasa, kata Sandy Walsh. Pemain asal Yokohama F. Marinos ini melanjutkan, berada di SUGBK memberikan energi yang berbeda. Mereka merasa seperti bisa mengalahkan semua lawan saat berada di lapangan. Selain itu, dia juga cukup bangga karena kemenangan dari Bahrain cukup penting untuk perjalanan mereka. Menurutnya, saat laga tersebut pemain dan supporter sama-sama dalam kesatuan yang membuat pertandingan bisa berjalan lancar. Jadi, kami merasa bisa mengalahkan siapapun di kandang sendiri. Kemarin sangat penting untuk menjaga mimpi tetap hidup. Sebagai tim kami tampil bagus bersama para penggemar dan meraih kemenangan, lanjutnya. Sandy sudah tidak sabar kembali bertugas bersama skuad Garuda. Selain melawan Cina, mereka juga akan bertandang ke markas Jepang. Laga tersebut jadi pertandingan terakhir bagi Indonesia di putaran ketiga kali ini. Jadi 3 poin dan bersemangat untuk pertandingan berikutnya di bulan Juni. Sangat menyenangkan dan terima kasih atas dukungannya, tutupnya. Asisten pelatih timnas Indonesia di markas Manchester United ada apa? Alex terlihat sedang berada di Old Trafford untuk melihat pertandingan antara Manchester United melawan Lyon dalam lanjutan Liga Eropa yang digelar pada Jumat dini hari tadi. Alex Pastur hadir langsung di pertandingan tersebut. Dia bahkan menyempatkan berfoto bersama salah satu legenda Brian Robson. Brian adalah mantan pemain sepak bola dan sempat menjadi pelatih. Termasuk pernah menjadi pelatih Thailand pada tahun 2009 lalu. Momen ini diunggah melalui Instagram pribadinya. Sangat bersemangat untuk bertemu dan berbicara dengan pahlawan Man U sepanjang masa, Brian Robson, tulis Alex Pastur. Selain bertugas sebagai asisten skuad Garuda, Alex memang memiliki kesibukan lain yakni sebagai pundit. Dia beberapa kali diundang dalam beberapa acara untuk membahas tentang sepak bola. Selain itu, dia juga aktif dalam podcast bernama Mad Open Vizier dan memiliki analisa yang cukup tajam.
Tentunya ini jadi hal yang positif, apalagi Alex masih diincar beberapa tim Eropa untuk menjadi pelatih. Sementara itu, saat ini pemain timnas Indonesia memang sedang kembali ke tim karena mereka baru akan bertugas pada bulan Juni mendatang. Tim kepelatihan juga sudah kembali ke Belanda pasca laga kandang melawan Bahrain pada bulan Maret lalu. Nantinya, semua akan berkumpul diprediksi pada akhir Mei mendatang. Mereka akan mempersiapkan pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia masih memiliki 2 pertandingan, yakni melawan Cina dan Jepang. Laga tersebut menjadi akhir pertandingan di putaran ketiga kali ini. Kemenangan atas Cina dan hasil terbaik yakni imbang melawan Jepang akan memperkuat posisi tersebut. Posisi Ole Roemenierawan di Oxford United Media Vietnam picu kekhawatiran. Kegagalannya tampil ciamik dalam beberapa pertandingan terakhir menimbulkan kekhawatiran bahwa pemain berusia 24 tahun itu berisiko kehilangan tempat di tim utama Championship Inggris tersebut. Romeni, yang baru saja merampungkan proses naturalisasinya dan sempat menjadi harapan baru di lini depan skuad Garuda, cukup sering diturunkan klub Oxford United dengan catatan 12 penampilan musim ini, 6 diantaranya sebagai starter. Namun, situasinya berubah drastis sejak pekan 41 Championship saat Oxford United menjamu Queen's Park Rangers. QPR di Stadion Kasam alih-alih menjadi pahlawan bagi timnya, Romeni justru melakukan blunder fatal dengan mencetak gol bunuh diri di menit 42. Gol itu membuat tim tamu berbalik unggul 2-1. Kesal dengan penampilan Romeni di babak pertama, pelatih Oxford United G. Rowett akhirnya menariknya keluar di awal babak kedua. Meskipun terjadi perubahan, namun tuan rumah gagal memetik poin setelah dikalahkan QPR dengan skor 1-3. Ironisnya, dalam pertandingan berikutnya, Oxford United tanpa diperkuat Romeni justru berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Sheffield Wednesday. Hasil positif tanpa kontribusi Romeni ini tentu memicu kekhawatiran di kalangan supporter timnas Indonesia bahwa sang penyerang akan semakin terpinggirkan di klubnya. Sejak bergabung dengan Oxford United, Romeni baru mencetak 1 gol dalam 12 penampilannya, tulis The Tau. Jika Romeni benar-benar kehilangan posisinya di tim utama Oxford United, hal ini tentu akan berdampak terhadap performa dan mental sang pemain yang pada akhirnya bisa merugikan timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini berada di periode krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki 2 pertandingan penting melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni yang akan menentukan nasib mereka untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Ole Romeni sendiri baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya pada Februari lalu dan langsung mendapatkan kepercayaan untuk bermain di Timnas Indonesia. Andre Rosiade singgung mafia dan tim dari Jawa usai laga Semen Padang versus PSIS. Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, menyinggung mafia dan tim dari Jawa usai pertandingan antara Semen Padang versus PSIS Semarang. Melalui akun Instagramnya, Andre Rosiade mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar PSSI mengawasi wasit Liga 1 yang memasuki putaran akhir musim 2024-2025. Secara terang-terangan, ia menyebut bahwa ada upaya untuk menyelamatkan klub yang berasal dari Jawa. Hal itu menurutnya sangat merugikan tim yang berasal dari Sumatera. Dalam hal ini adalah Semen Padang. Pak Erick Thohir, tolong wasit Liga 1 diawasi di akhir kompetisi. Jangan sampai karena diduga ingin menyelamatkan tim dari Jawa, kami yang dari Sumatera dirugikan dan dikorbankan. Tulis Andre Rosiade di Instagram. Berantas mafia sepak bola. Lanjutnya,
Unggahan Andre Rosiade itu tak terlepas dari hasil pertandingan antara Semen Padang versus PSIS Semarang di pekan ke-29, Liga 1 2024-2025. Semen Padang jadi satu-satunya tim asal Sumatera yang berkompetisi di Liga 1 2024-2025. Saat ini, Semen Padang sedang berjuang di zona degradasi bersama PSIS Semarang dan PSS Sleman. Semen Padang baru saja berhadapan dengan salah satu tim di atas, yakni PSIS Semarang. Tak jadi ke Thailand, Indonesia resmi jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) batal menunjuk Thailand sebagai tuan rumah Piala AFF U23. Dikutip dari akun Instagram ASEAN Football, Thailand sebelumnya ditunjuk jadi tuan rumah edisi 2025. Gelaran Piala AFF U23 2025 bakal digelar pada Agustus 2025. Tentu, ini berpotensi mengganggu Timnas U23 Indonesia dan negara-negara ASEAN yang umumnya baru memulai kompetisi domestik pada Agustus 2025. Dikutip dari sumber yang sama, AFF mengubah keputusannya. Indonesia kini jadi tuan rumah yang baru bagi turnamen Piala AFF U23 2025. Jadwalnya juga tidak lagi digelar pada Agustus 2025. Namun, turnamen tersebut bakal digelar pada 15 sampai 31 Juli 2025. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari PSSI sampai saat ini soal kabar dari AFF ini. PSSI juga belum menunjuk kota mana yang akan menjadi tuan rumah gelaran 2 tahunan tersebut. Belum ada penjelasan dari AFF soal pemindahan jadwal ini. Pasalnya, selama tahun 2025, ada 3 turnamen yang harus diikuti setiap negara ASEAN di level U23. Selain Piala AFF U23 2025, ada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada 1-9 September 2025. Selain itu, ada gelaran SEA Games 2025 yang digelar di Thailand pada Desember 2025. Tentu, PSSI harus memberikan persiapan maksimal kepada Garuda Muda agar bisa meraih hasil terbaik. PSSI sudah menunjuk Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala, namun belum ada pelatih yang ditunjuk secara definitif untuk bertugas di SEA Games 2025. Kemungkinan turnamen Piala AFF U23 2025 bakal jadi debut bagi Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia. Turnamen ini harus jadi momentum baik bagi pelatih asal Belanda untuk mempersiapkan timnya di gelaran kualifikasi Piala Asia U23 2025. Timnas U23 Indonesia pernah menjuarai turnamen ini pada edisi 2019. Pada edisi sebelumnya, Garuda Muda finish sebagai runner-up usai kalah dari Vietnam di partai final. Ini syarat yang harus ditempuh Elkan Baggett jika ingin dipermanenkan Blackpool. Klub League One, Blackpool, ternyata memiliki satu syarat khusus yang dibebankan kepada Elkan Baggett jika bek timnas Indonesia itu ingin dipermanenkan. Sejak bergabung dengan status pinjaman dari Ipswich Town, Elkan Baggett menjalani masa-masa sulit bersama klub berjuluk The Seasiders itu. Bukan tanpa alasan perjalanannya bersama Blackpool berjalan sulit. Pasalnya, Elkan Baggett terus-menerus didera cedera. Hal ini menghadirkan rumor jika Blackpool tak akan mempertahankan bek kelahiran Thailand itu di musim depan karena faktor cederanya. Namun, tim yang juga berjuluk The Tangerines ini disebutkan kepincut dengan talenta Elkan Baggett. Terlebih dengan penampilannya yang konsisten saat diturunkan. Dengan kondisi tersebut, Blackpool pun memiliki satu syarat untuk Elkan Baggett agar dirinya dipermanenkan untuk musim depan. Dilansir dari Blackpool Gazette, syarat tersebut adalah penampilan Elkan Baggett di sisa musim 2024-2025 ini bersama The Seasiders. Saat ini, Elkan Baggett baru pulih dari cedera dan telah kembali berlatih. Alhasil, dirinya tersedia untuk merampungkan musim ini.
andai ex Bristol Rovers itu tampil apik dan terhindar dari cedera di sisa musim ini, maka Blackpool berpotensi besar merekrutnya dan mempermanenkannya. Apalagi kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town juga akan habis pada akhir musim ini, sehingga Blackpool bisa memboyongnya secara gratis. Meski bisa didatangkan secara gratis, Blackpool kabarnya tak akan gegabah dan akan lebih dulu menilai performa Elkan Bagot hingga musim 2024-2025 berakhir. Pasalnya, ia memiliki jumlah penampilan yang minim bersama tim yang berbasis di Bloomfield Road, dengan mencatatkan 15 penampilan saja di segala ajang. Di musim 2024-2025 ini, Blackpool masih menyisakan 5 pertandingan di League One 2024-2025 dan masih berpotensi menembus 6 besar untuk masuk ke zona playoff promosi. Timnas Indonesia Putri dapat tambahan kekuatan pemain abroad, siapa dia? Kekuatan Garuda Pertiwi kini bertambah menyusul bergabungnya satu talenta pesepak bola putri berbakat dengan skill mumpuni, yakni Kaisa Bulgamin. Kaisa Bulgamin asli Indonesia, namun lahir di Finlandia 3 Februari 2010. Si cantik ini mengawali karirnya di Finlandia dan kini meniti karir di Liga 4 Belanda bersama Dream Team Boys Fortius Boys U14. Meski wanita, anak pasangan Galih Bulgamin Ambon, Marisa Bulgamin Palembang, bermain dengan tim pria, berperan sebagai gelandang jangkar. Kehebatannya mengolah bola dan skill apiknya akhirnya sampai ke PSSI. Gerak cepat, PSSI langsung memanggil pemilik nama lengkap Keisha Putri Talvira Bulgamin untuk masuk pemusatan latihan, TC, Timnas Putri dari Januari hingga Februari di Surabaya. Namanya yang terus melambung membuat banyak orang penasaran, termasuk fans setia Timnas Putri. Lewat kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini, sosok Kaisa Bulgamin tak lagi membuat penasaran. Via rekaman video, Yusa Nugraha juga menampilkan aksi ciamik Kaisa Bulgamin bersama rekan setimnya. Ia terlihat lincah, penuh perhitungan dan punya determinasi mumpuni. Aku sekarang tinggal di Amsterdam, di Belanda sudah 2,5 tahun, kata Kaisa Bulgamin mengawali obrolan. Menurut Kaisa Bulgamin, sekarang ia bermain untuk Dream Team Boys Fortius Boys U14. Ini tim cowok. Aku pindah ke tim cowok karena aku sudah kompatibel di tim cewek. Jadi aku mau lebih balancing challenges, ujarnya. Aku suka klubnya. Mereka mainnya bagus sekali, kayak tiki-takanya sama mereka cepet sekali pemainnya. Mereka tekniknya bagus sama bolanya. Program trainingnya juga aku suka. Di tim ini, aku baru bermain setengah tahun. Aku main sebagai gelandang, tuntas Kaisa Bulgamin yang mimpinya untuk memperkuat Timnas Putri Indonesia sudah kesampaian. Selamat bergabung Kaisa Bulgamin, terbang lebih tinggi bersama Garuda Pertiwi.